Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dimanapun berada, wabil khusus para cikgu dimanapun berada, dan juga selamat berjumpa pada Bapak pengawas. Pada kesempatan kali ini, cikgu, kita bahas ada satu Permenpan yang baru-baru ini sangat banyak diperbincangkan terkait dengan hilangnya jabatan pengawas di pendidikan. Nah, Permenpan tersebut ditandatangani atau disahkan pada tanggal 10 Desember tahun 2024. Nah, seperti apa Permenpan tersebut? Kita akan coba bincang ya, coba kita intip Permenpannya. Apa saja sih yang ramai diperbincangkan tentang jabatan pengawas itu? Apakah benar cuma untuk pengawas saja atau untuk seluruh guru? Baik, sahabat cikgu dimanapun berada, bagi yang baru gabung, silahkan ikuti terus channel ini ya, karena mengikuti channel ini kan gratis ya. Semoga bermanfaat info-info yang dibagi. Langsung saja kita buka Permenpannya. Ini dia. Nah, silakan kalau yang mau baca-baca sendiri boleh juga, silakan tinggal di-download. Ini sudah tersedia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024. Jadi akhir tahun diberikan hadiah atau apa nih ya dari Permenpan tentang jabatan fungsional guru. Sebenarnya Permenpannya tentang jabatan fungsional guru, tapi sangat ramai diperbincangkan terkait dengan jabatan pengawas. Katanya di pendidikan itu, di sekolah itu nggak ada lagi pengawas. Apakah benar demikian? Mari kita coba lihat langsung Permenpannya supaya kita berbicara jangan pakai katanya. Baik, kembali lagi ke Permenpan ini yang ada gambar kuda. Silakan simak. Kita akan lihat. Nah, ini tentang jabatan fungsional guru, kemudian menimbang bahwa untuk pengembangan karir, ya ini seperti biasa nih, tugas dan tanggung jawab wewenang di satuan pendidikan dan pendidikan menengah. Perlu ditetapkan jabatan fungsional guru. Oke, biasa. Ini juga ya di huruf B-nya untuk pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang lebih efisien dan efektif, perlu integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah. Nah ini nih, berarti perlu integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional guru ke dalam satu jabatan fungsional guru. Nah, kalau dari sini sudah kita bisa menebak ya, Permenpan ini salah satunya itu akan mengintegrasikan. Nah, berarti jabatan yang fungsional pengawas, fungsional penilik, fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional guru itu akan diintegrasikan ke dalam satu jabatan fungsional guru. Berarti dengan adanya Permenpan ini, jabatan fungsional cuman satu, yaitu jabatan fungsional guru, ya, jabatan pengawas, jabatan penilik, ya, dan jabatan pamong ini diintegrasikan menjadi satu, yaitu fungsional guru. Seperti itu ya, kalau kita prediksi. Kemudian ke bawahnya kita akan lihat pasal-pasalnya yang berkenaan. Ini huruf C ini sesuai dengan ketentuan. Oke. Jadi Menteri bisa membuat atau mengatur ya, mengatur Menpan RB bisa mengatur menentukan tentang jabatan fungsional guru. Oke lah ya. Sudah, berarti kita klik ke bawah ke pasal-pasalnya. Ini apa? Ketentuan umum. Ini seperti biasa ya. Jabatan fungsional kelompok jabat iya, tinggal dibaca. Kita akan cari yang berkaitan dengan yang lagi viral itu. Ini pasal 2, jabatan pegawai guru merupakan jabatan KPNS. Oke. Nah, kedudukan tanggung jawab, klasifikasi atau rumpun, kategori dan jenjang. Kedudukan dan tanggung jawab. Guru berkedudukan, oke, ini nggak ada perubahan ya. B, klasifikasi bagian kedua, klik klasifikasi rumpun jabatan kategori dan jenjang. Jabatan fungsional guru merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Ini juga masih ya. Guru ahli pertama, muda, maja utama. Oke, jenjang pangkat guru ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan. Ini tugas jabatan fungsional guru meliputi kegiatan. Ini sama ya, pembelajaran. Kemudian kita lihat ke bawah, tugas sebagai maksud
pada ayat 1 dilakukan dengan memberi layanan yang berorientasi pada peserta didik. Oke, ya. Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada setiap jenjang jabatan meliputi. Nah, ini untuk penilaian guru nih. Guru ahli pertama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Nah, jadi harus menggunakan ini untuk guru ya, guru ahli pertama, paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran, kemudian melakukan refleksi. Ini kalau untuk poin B, guru ahli muda melaksanakan tugas paling sedikit melakukan modifikasi. Nah, harus bisa modifikasi berarti guru ahli muda. Memodifikasi perangkat pembelajaran yang tersedia dan melakukan refleksi. Oke. Kemudian guru ahli madya ini tugasnya menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri. Berarti harus sudah bisa membuat atau merancang perangkat pembelajaran ya untuk ahli madya nih. Itu hasil kerjanya secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Berarti yang digunakan untuk diri sendiri ya. Kemudian melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Kemudian guru ahli utama. Di sini guru ahli utama itu melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat 1 ya sama dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dirinya sendiri dan guru lain. Nah, jadi ini perangkat pembelajarannya harus membuat sendiri ya atau berkolaborasi. Kemudian selain dipakai untuk diri sendiri itu juga harus bisa dipergunakan untuk orang lain. Artinya lebih mengembang lagi, lebih luas lagi peruntukannya. Baik, itu salah satu lingkup kegiatan tugas guru ya tadi atas ini ya. Tugas jabatan dan lingkup kegiatan seperti itu. Kemudian, nah tugas-tugas tadi itu di huruf 4 nih untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Berarti ini larinya ke kinerja ya. Kinerja. Kemudian ini juga ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Baik. Kemudian dalam rangka pembinaan karir, guru dapat diberikan tugas. Nah, ini dapat diberikan tugas. Jadi fungsional guru itu dapat diberikan penugasan sebagai berikut. Ini. Yang pertama itu dapat diberikan tugas sebagai kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang kedua, pendamping satuan pendidikan. Oke, masih ada nih pendamping satuan pendidikan. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian pendidik pada jalur pendidikan non formal. Oke. Kemudian yang terakhir peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Artinya di pasal 8 ini kita sudah mulai terbuka mengarah ya dari jabatan fungsional tadi di atas, pengawas, penilik, pamong itu harus diintegrasikan ke dalam satu jabatan fungsional guru, yaitu di sini masih ada tugas yang dapat diberikan kepada jabatan fungsional guru itu yaitu sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, pertanyaannya, apakah tugasnya pendamping satuan pendidikan ini sama dengan pengawas seperti saat ini? Ya kita tunggu nanti ya. Tugasnya apakah sama seperti pengawas yang ada saat ini? Kita tunggu nanti peraturan selanjutnya. Karena ini tugas fungsional guru masih ada nih diberikan atas kepala sekolah, pendamping satuan pendidikan, ya. Mungkin kalau tadi itu banyak gitu kan, namanya banyak, ada pengawas, ada apa lagi tadi, ada pamong, ada penilik gitu. Tapi nggak tahu kita ya. Oke, silakan komen yang udah paham maknanya, silakan di komen. Kemudian kita lihat di bawah, penugasan sebagai dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai kinerja guru. Ya, karena fungsionalnya kan fungsional guru tadi. Kemudian penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional guru dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator Y itu ini ya biasa nih ya indikatornya pengangkatan pemberhentian juga pengangkatan pertama
Nah, pengangkatan jabatan fungsional guru dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Mungkin ini perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian ya, masuk ke integrasi tadi mungkin ya, termasuk ke integrasi. Dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau promosi. Oke. Kemudian ini syarat-syaratnya, persyaratan pengangkatannya, kemudian kapan ini. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini syarat dalam jabatan guru melalui perpindahan dari jabatan lain sebagai dimaksud dalam pasal 10 huruf B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Oke, ini berarti usia paling tinggi 53 tahun untuk fungsional guru adik pertama. Ya, itu enggak. Ini tinggal dibaca aja. Kemudian yang langsung kita cari. Baik, kita lihat untuk bab 6, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat. Nah, ini sekalian aja. Pengelolaan kinerja ini ya terdiri atas perencanaan kinerja, yaitu di kinerja ya, rencana kinerja. Ini udah biasa. Kemudian evaluasi kinerja. Nah, dalam hal guru memperoleh ijazah, ini poin 3 nih ya. Pasal 17 poin 3. Dalam hal guru memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjang untuk 1 kali penilaian. Berarti misalnya yang sekarang S1 misalnya, dapat ijazah S2 berarti dapat angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya. Baik, itu sudah jelas. Konversi angka kredit sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ya, oke. Pengembangan kompetensi. Guru wajib mengembangkan kompetensi ya. Kemudian, nah ini bagian ketiga, kenaikan pangkat. Pasal 19. Baik, kita cermati sama-sama. Kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Nah, apakah itu artinya dengan ayat 1 ini di pasal 19, guru naik pangkatnya tidak perlu uji kom? Nah, silakan komen yang paham. Padahal sekarang harus ada uji kom ya, uji kompetensi ya. Kita lihat Poin kedua. Yang kedua, dalam hal guru telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang dan memenuhi kualifikasi kompetensi pada jenjang yang akan diduduki. Dia memenuhi kualifikasinya, kualifikasi kompetensinya memenuhi pada jenjang yang akan diduduki. Namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Guru dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Coba kita pahami dulu. Apabila guru telah memenuhi angka kredit kumulatif, kalau ini kan tadi dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Ini boleh naik pangkat. Gitu. Nah, kalau ini yang kedua telah memenuhi angka kredit kumulatif, oke, artinya kan bisa naik pangkat untuk kenaikan pangkat bersamaan juga dengan kenaikan jenjang dan memenuhi kualifikasi kompetensi pada jenjang yang akan diduduki. Oke, berarti bisa naik pangkat nih, naik pangkat, naik jenjang. Ada lanjutan, namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Maksudnya gimana? Coba senior-senior di komen dulu. Namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan. Karena begini, kan tugas dan jabatan itu adalah sebagai guru gitu. Dia mau naik pangkat dengan jenjang jabatan, dan dia tetap menjadi guru. Apakah itu dikatakan belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, atau itu memang sudah tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang diduduki? Bagaimana itu maksudnya ya? Coba di komen yang paham-paham. Guru dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, ini harus mengikuti uji kompetensi apabila, kan ke sini nyambungnya.
belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Kebalikannya, apabila lowongannya ada jenjang jabatan yang akan diduduki, artinya uji kompetensi ini tidak perlu. Apakah benar demikian? Coba di komen para senior atau para pembina kepegawaian ya, supaya jelas. Lanjut. Guru yang memiliki pengalaman kerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. Nah, ini juga penghargaan bagi guru. Ini kalau dijalankan ini bagus, ya. Poin 3 ini bagus kalau dijalankan. Kenapa saya katakan bagus? Ini bisa memotivasi guru-guru yang memang dia kreatif dan juga mau berinovasi-inovasi, ya. Jadi ada penghargaan dia, tanpa harus nunggu lama-lama. Kalau guru itu kreatif, inovasi, punya misalnya skill, kemampuan dan daripada yang lain, misalnya yang lebih, ya, karena di sini dikatakan luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya. Mungkin ini luar biasanya, mungkin nanti bisa dimaknai bermacam-macam ya. Dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa bagi para eh, pejabat yang terhormat. Ini boleh dijalankan nih untuk memicu, ya, memotivasi guru lebih inovasi dan berprestasi berkarya ya. Selama ini kan apa namanya, motivasinya ada juga misalnya yang cuma misalnya sertifikat, piagam, itu boleh juga, coba ini lebih bagus nih, ya, ada gebrakan. Kemudian guru yang bertugas daerah khusus memperoleh kenaikan pangkat rutin secara otomatis dan kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali. Berarti yang ditempatkan daerah khusus tanpa uji kom, naik pangkat rutin, ya, pangkat istimewa 1 kali. Kemudian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan mekanisme kenaikan pangkat dan kenaikan istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Selanjutnya ini ke bawah. Kita akan lihat yang berhubungan dengan pengawas tadi. Ini organisasi profesi. Jabatan Pelaksana Guru wajib memiliki organisasi profesi. Ya, ini sudah diketahui bersama ya, teman-teman guru semua, bahwa kita sebagai guru wajib tergabung dalam organisasi profesi. Ya, ini peraturannya. Kemudian ketentuan lain. Oke. Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui penyesuaian sebagai maksud dalam pasal 13 tadi dilaksanakan 1 kali. Paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Untuk penyesuaiannya berarti ketentuan peralihan. Nah, nih, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PPK melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. Inilah poinnya. Jadi harus segera disesuaikan ya. Yang pertama, jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. Itu yang harus disesuaikan. Kemudian, jabatan fungsional guru ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda. Nanti jabatan fungsional guru ahli madya untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oke, berarti harus sudah dilakukan penyesuaian ya, seperti di atas tadi, menjadi jabatan fungsional guru semuanya. Kemudian, nah, memberikan tugas. Menugaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas ya. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilik menerima penugas sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, berarti kalau seperti ini bukan tidak ada lagi pengawas ya, tapi pengawas itu namanya mungkin secara jabatan fungsionalnya dialih ke jabatan fungsional guru dan tugasnya
sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi bukan namanya pengawas lagi, tapi namanya Bapak pendamping satuan pendidikan, gitu. Dialihkannya ya, alihkan tugas. Kemudian guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Kemudian sini seperti itu ya. Jabatan usaha wajib memiliki sertifikat guru, kemudian apalagi nih, sampai ahli utama. Nah, ahli utama nih, untuk ahli utama, PNS sampai jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama dan jabatan fungsional penilik ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan mencapai batas usia pensiun. Baik teman-teman, itu saja penjelasannya ya. Penjelasannya terkait dengan nggak ada lagi pengawas katanya. Tapi ternyata itu silakan di komen apakah pengawas itu sebenarnya masih ada tapi namanya lain atau memang nggak ada atau bagaimana ya. Silakan disimpulkan dan berikan masukan, berikan pencerahan tentang pemahaman terhadap Permenpan ini. Terima kasih bagi yang sudah bersama-sama menyaksikan membahas Permenpan ini ya, yang terbaru ini. Semoga bermanfaat, membuka wawasan kita. Kalau misalnya mau lebih paham, silakan diunduh banyak. Tinggal dipahami, dibaca dengan orang yang lebih kompeten di bidangnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.